Bisa tidak? Kalian tidak kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. Baik. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Kalian kalian tidak Pak? Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat
untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب مش كده يا مش كده mungkin kita kali ini kita Pak. Oke, di sini udah muncul Windows XP Professional Setup. Nah, di sini kita akan membuat partisi baru dengan menekan tombol C pada keyboard untuk membuat partisi baru. Nah, di sini kapasitas harddisknya ada 1000 MB. 10.000 MB. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua. Nah, kita akan membaginya menjadi dua bagian 5.000. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini sudah membuat partisi baru. Lalu kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita formatnya pilih format the partition using the NTFS file system. Lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada proses formattingnya. Kita tinggal menunggu saja beberapa saat untuk prosesnya hingga 100%. Nah, di sini ada lagi ada proses mengcopy file hingga 100% lagi. Kita menunggunya beberapa saat lagi hingga selesai. طيب Pernahkah Anda mendengar pernyataan bahwa orang yang akan meninggal seringkali menunjukkan tanda-tanda atau pesan yang tidak disadari orang lain?
Beberapa orang berikut ini juga meninggalkan pesan terakhir kepada teman dan keluarga mereka sebelum mereka meninggal. Namun banyak di antaranya memang sengaja menuliskan pesan itu karena mereka sudah merencanakan kematian mereka. Apapun alasan mereka mengakhiri hidup, tindakan mereka adalah tindakan yang keliru. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan umatnya menghadapi ujian tanpa menyediakan jalan keluar. Pemirsa, berikut 7 pesan terakhir yang tragis versi on the spot. Pada Juli 2012, sebuah keluarga asal India dilanda kepanikan dan bingung. Salah seorang anggota keluarga yang menghilang tiba-tiba mengirimkan SMS dan mengaku bahwa dia sudah meninggal kurang dari 2 jam setelah ia menghilang. Rajwinder Kaur dari Queens, New York, Amerika Serikat diketahui meninggalkan rumah untuk pergi bekerja sebagai relawan di sebuah pusat tunawisma di Brooklyn sekitar pukul 8 malam. Namun sejak itu, ia tidak pernah kembali. Tiba-tiba kakak Kaur menerima pesan teks dari ponsel adiknya tersebut yang berbunyi, gadis dengan ponsel ini sudah mati dengan senyum. Awalnya sang kakak mengira adik perempuannya itu sedang mengirimkan pesan bernada canda. Namun semakin lama, keluarga Kaur pun panik setelah Kaur tidak pernah kembali lagi. Rajwinder Kaur dilaporkan juga menjual banyak harta keluarganya di salah satu situs penjualan online tak lama sebelum dia menghilang. Every day I wake up next to an angel. Seorang pria muda asal Malaysia bernama Alvis Kong mendadak terkenal di publik Malaysia di tahun 2010. Alvis memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari apartemennya pada 8 Desember. Tindakan mengenaskan itu ia lakukan karena Alvis ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa alasan. Ditambah dengan diketahuinya sang kekasih telah memiliki pasangan lain sebelum ia memutuskan mengakhiri hidup. Alvis pun sangat frustasi. Bahkan Alvis sempat memotret dirinya dengan wajah mengeluarkan air mata, yang kemudian menjadi kenangan terakhir orang-orang yang melihatnya. Sebelum Alvis mengakhiri hidupnya, ia sempat meninggalkan pesan di akun Facebooknya, bahkan ia akan melompat dalam waktu 45 menit yang akan datang. Sang adik yang mengetahui pesan itu kemudian meminta sahabatnya untuk melihat apartemen sang kakak. Betapa terkejutnya sang teman ketika menemukan Alvis benar-benar telah mengakhiri hidupnya dari lantai 14 apartemennya. Alvis Kong sebenarnya masih sempat bernapas saat ditemukan, namun ia meninggal 14 jam kemudian. Seorang pria asal Mount Pleasant, Michigan, Amerika Serikat, yaitu Eric L. Ramsey, tertangkap setelah menculik seorang wanita, membakar rumah, serta mencuri sebuah truk sanitasi yang kemudian ditabrakkan ke mobil polisi. Pria berusia 30 tahunan itu akhirnya tewas setelah ditembak polisi. Seolah telah mempunyai firasat 1 jam sebelum peristiwa penembakan itu, Eric sempat menulis pesan di akun Facebook yang berkata, "Well, folks, I'm about to get shot." Yang berarti bahwa ia tahu bahwa ia akan tewas tertembak. Pada awalnya teman-temannya mengira itu adalah sebuah gurauan. Padahal ia benar-benar akan meninggalkan mereka selamanya karena ditembak mati polisi. Pesan tersebut akhirnya menjadi pesan terakhir dari Eric L. Ramsey. Sekitar 245 orang dinyatakan tewas dalam kebakaran besar yang menimpa sebuah klub malam di Brasil Minggu 27 Januari 2013 silam. Salah satu korban, Michelle Cardoso, yang sempat meminta pertolongan lewat jejaring sosial Facebook saat terjebak di lokasi kebakaran. Michelle saat itu tengah bersama adik dan kekasihnya di lokasi kejadian. 50 menit setelah api berkobar, Michelle Cardoso sempat mengganti pesan Facebooknya untuk meminta pertolongan. Keesokan harinya, Michelle Cardoso beserta adik dan kekasihnya tewas di lokasi kejadian.
Michelle Cardoso juga sempat menulis status check-in lewat jejaring sosial Foursquare saat berada di klub tersebut. Setelah dinyatakan tewas, seorang temannya mencantumkan komentar check-in yang terakhir di bagian bawah postingnya. Kebakaran tersebut terjadi akibat konsleting listrik yang dipicu oleh atraksi band bintang tamu yang melakukan atraksi berbahaya menggunakan benda-benda yang mudah terbakar. I think that possibly maybe I contemplate my fate. Do they know? Seorang mahasiswi kedokteran gigi di Burnley, Inggris bernama Lena Begum merenggang nyawa setelah tertabrak di tol. Setelah korban tertabrak, polisi langsung menyelidiki isi pesan Facebook dan Twitter Lena. Ternyata sesaat sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, Lena memperbaharui pesan di Twitternya dengan kata-kata yang berarti. Ia berkata, "Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih teman yang telah ada untuk saya dan keluarga saya. Satu hal yang saya inginkan dari kalian adalah selalu mengingat saya lebih dari apapun." Status Twitternya pun menjadi pesan terakhir dari Lena. Pihak yang berwajib pun terus menyelidiki bagaimana Lena Begum bisa menembus pagar yang telah didirikan di jalan tol tempat dirinya merenggang nyawa. Aktor dan penyanyi Hong Kong Leslie Cheung mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas pada 1 April 2003 lalu. Hal tersebut sangat mengejutkan para penggemar juga sahabat. Leslie melompat dari lantai 24 sebuah hotel ternama di Hong Kong. Pria yang menutup usia di umur 46 tahun itu ternyata sempat menulis pesan terakhirnya yang kemudian disebarkan setelah 10 tahun peristiwa bunuh dirinya. Pesan terakhir Cheung merupakan pesan suara yang mempunyai arti, "Saya akhirnya dapat tidur tenang sekarang." Pesan itu diungkapkan oleh mantan manajernya dan juga sahabat Cheung, Florencia Chan, setelah dikasihkan kata-kata terakhir aktor yang dijuluki Asian Biggest Superstar tersebut. Menurut sang sahabat, Leslie Cheung mengirimkan pesan suara ke ponsel pribadinya sebelum sang aktor mengakhiri hidupnya. You don't have to answer. Seorang penyanyi rap Frederick Eugene Ball atau Freddie E mengkonfirmasi kematiannya sehari setelah ia mengirimkan serangkaian pesan lewat akun Twitternya. Pria berusia 22 tahun ini memulai serangkaian pesannya tentang patah hati. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan ayahnya dan menyatakan bahwa ia menyimpan jarinya pada pemicu pistol. Jasad Freddie kemudian ditemukan di kota kecil Renton, Seattle, Amerika Serikat. Sebelum mengakhiri hidupnya, Freddie E memajang foto ke akun Twitternya yang menunjukkan ia berpesta pada hari kematiannya. Pria itu juga menyampaikan maaf kepada keluarganya dan menyatakan bahwa ia mencintai mereka. Keluarga rapper itu kemudian membuat pernyataan kematian anaknya di Facebook. Sementara itu, investigasi terus dilakukan atas kematian Freddie E. Pemirsa, itulah 7 pesan terakhir yang tragis versi On The Spot. Now I can't stop.